Pengaturan keuangan desa diselenggarakan dengan ruang lingkup di bawah ini, kecuali A. Keuangan desa, B. Pendapatan desa, C. Perhitungan penerimaan desa, D. APBDes. Jawaban B. Pendapatan desa. Keuangan desa ialah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan A. Kerja perangkat desa menarik pajak, B. Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan, C. Uang dan barang yang bekerja sama dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, D. Iuran pembangunan dari setiap warga masyarakat. Jawaban C. Keuangan desa ialah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang dan barang yang bekerja sama dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, sekretaris desa mempunyai kiprah sebagai A. Pengawas, B. Penyeleksi, C. Koordinator, D. Pembelanja. Jawaban C. Koordinator. Perangkat desa yang menjabat sebagai bendahara desa ialah unsur staf. A. Kepala seksi di desa, B. Kepala urusan di desa, C. Kepala dusun di desa, D. Sekretaris desa. Jawaban D. Perangkat desa yang menjabat sebagai bendahara desa ialah unsur staf sekretariat desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPD ialah pembagian terstruktur mengenai dari planning pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu A. 4 tahun, B. 3 tahun, C. 2 tahun, D. 1 tahun. Jawaban D. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPD ialah pembangunan terstruktur mengenai dari planning pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun. Dana desa atau DD ialah dana yang diperoleh desa bersumber dari A. Anggaran kecamatan, B. Anggaran kabupaten, C. Anggaran provinsi, D. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Jawaban D. Dana desa atau DD ialah dana yang diperoleh desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Alokasi dana desa atau ADD ialah A. Dana yang dibagikan secara merata, B. Dana yang diterima dari pemerintah pusat, C. Dana yang diterima dari kecamatan, D. Dana yang diterima desa dari APBD kabupaten. Jawaban D. Alokasi dana desa atau ADD ialah dana yang diterima desa dari APBD kabupaten. Peraturan desa yang wajib dievaluasi bupati melalui camat kecuali A. Perdes APBDes, B. Perdes Tata Ruang dan Wilayah, C. Perdes SOTK, D. Perdes BUMDes. Jawaban C. Perdes SOTK. Penentuan skala prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 diatur dalam A. Permen Desa nomor 5 tahun 2016, B. Permendagri nomor 46 tahun 2016, C. Permen Desa nomor 22 tahun 2016, D. Permendagri nomor 22 tahun 2016. Jawaban B. Permendagri nomor 46 tahun 2016. Fungsi sekretaris desa kecuali A. Pelaksanaan urusan ketatausahaan,
B. Pelaksanaan urusan umum. C. Pelaksanaan urusan keuangan. D. Pelaksanaan urusan pemerintahan. Jawaban A. Pelaksanaan urusan ketatausahaan. SOTK pemerintahan desa ditetapkan dengan A. Perdes, B. Perbub, C. Perda, D. Permendagri. Jawaban A. Perdes. Jumlah penduduk yang menjadi aba-aba pembentukan desa di Pulau Jawa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah A. Paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 KK. B. Paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 KK. C. Paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 KK. D. Paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK. Jawaban A. Paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 KK. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa desa berhak mengatur rumah tangganya sendiri disebut A. Asas rekognisi, B. Asas subsidiaritas, C. Asas pelimpahan, D. Asas penugasan. Jawaban B. Asas subsidiaritas. Yang bukan termasuk jenis peraturan di desa adalah A. Peraturan desa, B. Peraturan antar desa, C. Peraturan kepala desa, D. Peraturan bersama kepala desa. Jawaban B. Peraturan antar desa. Kepala dusun merupakan satuan kiprah kewilayahan yang membantu A. Sekretaris desa, B. Kepala seksi pemerintahan, C. Kepala desa, D. Kepala urusan umum. Jawaban C. Kepala desa. Penyidikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh perangkat desa dilakukan oleh A. Kepala desa, B. Camat, C. Polri, D. Bawasda. Jawaban C. Polri. Upaya yang dilakukan panitia pilkades untuk mendapat bakal calon dari penduduk desa setempat disebut A. Kampanye, B. Kompetisi, C. Penyaringan, D. Penjaringan. Jawaban D. Penjaringan. Akta kelahiran dikeluarkan oleh A. Kantor akte notaris, B. Kantor kependudukan dan pencatatan sipil, C. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, D. Kantor catatan sipil. Jawaban C. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Berikut ini merupakan kewenangan desa, kecuali A. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul, B. Kewenangan lokal berskala desa, C. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah desa, D. Kewenangan membentuk desa. Jawaban C. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah desa. Penjabaran dari visi dan misi kepala desa tertuang dalam dokumen A. APBDes, B. RPJMdes, C. RKPdes, D. DURKP. Jawaban B. RPJMdes. Berikut ini yang bukan merupakan forum desa ialah A. LPMD, B. PKK, C. BPD, D. RT RW. Jawaban A. LPMD. BPD berhak untuk
titik-titik atas LPPD yang disampaikan kepala desa? A. Menolak, B. Menyetujui, C. Memberi catatan, D. Membiarkan. Jawaban C. Memberi catatan. Tugas sekretaris desa ialah A. Membantu Kades dalam bidang manajemen desa dan pemerintahan desa. B. Mewakili kepala desa dalam pelayanan masyarakat. C. Memimpin rapat desa. D. Membantu kepala desa yang tidak mampu. Jawaban A. Membantu Kades dalam bidang manajemen desa dan pemerintahan desa. BPD sebagai kawan pemerintahan desa. Kata BPD kependekan dari A. Badan Perwakilan Desa, B. Badan Permusyawaratan Desa, C. Badan Pemerintahan Desa, B. Badan Pembangunan Desa. Jawaban B. Badan Permusyawaratan Desa. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat merupakan perwujudan pengamalan Pancasila sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban D. Sila keempat. Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan A. Parlementer, B. Presidensial, C. Liberal, D. Monarki. Jawaban B. Presidensial. Masa jabatan kepala desa ialah 6 tahun dan sanggup dipilih kembali. Ketentuan tersebut diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015, D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015. Jawaban A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Musyawarah desa diselenggarakan paling kurang A. Sekali dalam setahun, B. 2 kali dalam setahun, C. 3 kali dalam setahun, D. 4 kali dalam setahun. Jawaban A. Musyawarah desa diselenggarakan paling kurang sekali dalam setahun. Anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sanggup dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak A. 4 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, B. 3 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, C. 2 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, D. 1 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jawaban B. 3 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Usia anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ialah A. Paling rendah 21 tahun atau sudah menikah, B. Paling rendah 20 tahun atau sudah menikah, C. Paling rendah 19 tahun atau sudah menikah, D. Paling rendah 18 tahun atau sudah menikah. Jawaban B. Usia anggota Badan Permusyawaratan Desa ialah paling rendah 20 tahun atau sudah menikah. Jenis peraturan di desa atau perdes terdiri atas tersebut di bawah ini. A. Peraturan kepala desa, B. Peraturan kepala desa bersama camat, C. Peraturan bersama kepala desa, D. Peraturan desa. Jawaban B. Peraturan kepala desa bersama camat. Yang dimaksud dengan pemerintahan desa ialah A. Kepala desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara desa, B.
kepala desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. C. Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. D. Kepala desa dan sekretaris desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Jawaban C. Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa berlangsung selama A. 5 tahun, B. 4 tahun, C. 7 tahun, D. 6 tahun. Jawaban D. Masa jabatan kepala desa selama 6 tahun. Masa jabatan perangkat desa ialah A. Setinggi-tingginya 58 tahun, B. Setinggi-tingginya 55 tahun, C. Setinggi-tingginya 57 tahun, D. Setinggi-tingginya 60 tahun. Jawaban D. Setinggi-tingginya 60 tahun. Kepala desa diberhentikan sebab hal-hal di bawah ini kecuali A. Berakhir masa jabatannya, B. Meninggal dunia, C. Melakukan tindak pidana, D. Menyelenggarakan hiburan di balai desa. Jawaban D. Menyelenggarakan hiburan di balai desa. Biaya pencalonan dan pengangkatan perangkat desa dibebankan kepada di bawah ini kecuali A. Dana kontribusi yang mengikat, B. Pemerintah desa, C. Swadaya masyarakat, D. Dana-dana lainnya yang sah. Jawaban A. Dana kontribusi yang mengikat. Pembentukan panitia-panitia pemilihan kepala desa ditetapkan dengan A. Keputusan kepala desa, B. Peraturan desa, C. Peraturan kepala desa, D. Keputusan BPD. Jawaban A. Keputusan kepala desa. Undang-undang yang mengatur wacana desa adalah A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Desa, B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa. Jawaban B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Masa kerja perangkat desa terhitung semenjak A. Pendaftaran seleksi, B. Pengangkatan atau pelantikan, C. Melengkapi syarat-syarat, D. Mengikuti tes atau ujian seleksi. Jawaban B. Pengangkatan atau pelantikan. Pendapatan perangkat desa berasal dari di bawah ini kecuali A. Menerima siltap atau PTAPD dari setiap bulan, B. Menerima belahan komisi dari proyek desa, C. Menerima tunjangan yang bersumber dari APBDes, D. Penerimaan lain yang sah. Jawaban B. Pendapatan perangkat desa berasal dari bawah ini kecuali A. Menerima belahan komisi dari proyek desa. Sanksi manajemen bagi perangkat desa yang melanggar peraturan di bawah ini kecuali A. Teguran tertulis, B. Melakukan kerja sukarela, C. Teguran verbal, D. Pemberhentian sementara. Jawaban B. Melakukan kerja sukarela. Perangkat desa yang telah diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar A. 60%, B. 55%, C. 75%, D. 40%. Jawaban C. 75%. Perangkat desa yang telah diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar A. 60%, B. 55%,
C. 75%, D. 40%. Jawaban C. 75%. Yang menjadi unsur pembantu dan pelaksana kiprah operasional para kepala seksi ialah A. Sekretaris Desa, B. Camat, C. Kepala Desa, D. Ketua BPD. Jawaban C. Kepala Desa. Di bawah ini adalah bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. B. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. C. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan untuk rakyat. D. Negara Indonesia ialah negara yang beragam suku dan ras. Jawaban B. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jika luas wilayah Kecamatan Apel 5.318 hektar, maka dalam kilometer persegi luasnya menjadi A. 5.318 km persegi, B. 531,8 km persegi, C. 53,18 km persegi, D. 5.318 km persegi. Jawaban C. 53,18 km persegi. Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa bertindak sebagai A. Penanggung jawab pengelolaan keuangan desa, B. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, C. Petugas pengelolaan keuangan desa, D. Pengguna pengelolaan keuangan desa. Jawab B. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.